Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. La haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu sekalian jemaah rahimani wa rahimakumullah, telah menjadi satu nas yang ditetapkan di dalam Islam oleh Rasulullah Muhammad SAW, bahwa semakin jauh umat atau semakin jauh generasi dari sumber Islam yang pertama, yaitu Nabi dan para sahabat, maka keadaan keimanan generasi tersebut akan semakin buruk, baik buruk dalam hal akidah, buruk dalam hal ibadah, bahkan buruk di dalam akhlak. Bagaimana dikatakan oleh Rasulullah, khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi atau istilah khairul zaman, sebaik-baik generasi, sebaik-baik zaman adalah generasiku, zamanku. Tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Kita Bapak Ibu sekalian yang hidup di hari ini jauh daripada keberadaan Rasulullah SAW, sudah menjadi keniscayaan, keprihatinan kita bahwa kehidupan beragama kita memang jauh dari hidupnya. Dan barangkali fenomena yang dikatakan Rasulullah benar dari sisi akidah, banyak sekali penyimpangan dari zaman Rasulullah, dari hal ibadah, dalam hal akhlak pun seperti itu. Yang menjadi keniscayaan Bapak sekalian yang sudah sudah diketahui Rasulullah sendiri bahwa di akhir zaman itu nanti akan ada kelompok-kelompok dari umat itu. Akan banyak kelompok-kelompok yang mana setiap kelompok itu akan merasa di atas kebenaran, padahal mereka itu hanya bersandar pada hawa nafsu dan masing-masing merasa benar. Dan hari ini maaf sekali, banyak sekali fenomena yang bisa kita lihat daripada ini, sehingga akhirnya fenomena korupsi yang dibubarkan juga satu hal yang sangat miris di hati. Dan kalau kita lihat di media sosial, begitu gencar, begitu mudah, begitu ringan dari masing-masing kelompok itu mengeluarkan atau melayangkan vonis-vonis, dan itu sangat merusak agama kita. Ada yang mengucapkan vonis ahli kita, yang merasa divonis itu tidak terima, dia melontarkan kembali vonisnya Wahabi. Ada juga vonis terlempar, yaitu Khawarij, kelompok itu Khawarij, yang merasa divonis tidak terima, Murji'ah dia terus saja. Nah, yang menjadi salah satu keprihatinan kita, pada Islam Allah telah memerintahkan dengan perintah yang jelas yang bukan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya setiap orang yang beriman, di antara orang beriman itu adalah bersaudara, ikhwatun, adalah bersaudara. Sekarang yang dipermasalahkan oleh sekalian, di mana sesungguhnya kesalahan golongan bangsa ini sehingga yang seperti itu mudah sekali keluar dari hati, karena kita dari ucapan kita, vonis-vonis yang seperti itu kepada saudara kita. Kesalahan yang kita sinyalir yang pertama, mungkin hanya ini yang kita tahu, yang lain bukannya, adalah kesalahan kita kalau kita menentukan siapa orang mukmin, sehingga kalau mukmin konsekuensinya dia adalah saudara kita. Kalau saudara kita, haram bagi kita untuk menodai, menjatuhkan kehormatan harganya, adalah haram. Nah, kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian dari salah satu ayat Al-Quran, di mana kita punya standar, Allah berikan standar siapa orang
ayat yang ke-36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wasta'inu faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah fasiru fil ardi fanzur kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, dan sungguh telah aku utus untuk tiap-tiap umat itu seorang utusan, seorang rasul. Kalau tidak ada rasul mungkin warasatul anbiya, dia seorang pewaris rasul dan pewaris nabi, yaitu ulama. Allah pastikan itu setiap kelompok manusia itu ada satu kegiatan. Untuk apa? Untuk menunjukkan satu hal yang sama. Apa itu? Anibudullaha wasta'inu. Sembahlah Allah saja dan jauhilah sesembahan-sesembahan selain daripada Allah. Ada penetapan bahwa sembahan hanya Allah, dan ada penafikan, isbat dan penafikan bahwa sesembahan-sesembahan selain Allah itu harus dijauhi. Ini kalau disimpulkan seperti kalimat la ilaha illallah. Semua nabi dan rasul semuanya sama, satu hal, la ilaha illallah. Nah, sunatullah setelah seluruh tauhid ini disampaikan oleh para nabi dan rasul, manusia terpilah menjadi dua bagian. Faminhum man hadallah, sebagian manusia itu mendapat hidayah dari Allah. Wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah, sebagian lagi dia tetap di dalam kesesatannya. Sebagian beriman, sebagian kufur. Itu saja istilah dakwah tauhid disampaikan. Sebagian iman, sebagian kufur, sebagian saudara kita, sebagian bukan saudara kita. Dan dari ayat itu bisa kita simpulkan siapa orang yang beriman itu, yaitu orang yang menerima seruan tauhid. Jadi tatkala ada umat yang mengaku Islam, dia masih menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah sesembahnya, tidak ada yang selainnya. Kemudian dia masih menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah, dia masih menganggap menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan hidupnya. Anggapan dari mereka, maka dia adalah orang Islam. Dia adalah saudara kita. Haram bagi kita untuk menumpahkan kehormatannya, apalagi darahnya. Nah, dari ayat ini Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita bisa menyimpulkan ternyata sederhana siapa saudara kita, yaitu orang yang menerima dakwah tauhid. Allah, Rasul, dan Al-Quran masih menjadi keyakinannya. Haram bagi kita untuk menumpahkan kehormatannya. Maka saya minta untuk diri sendiri dari saya dan juga kita semua, jagalah lisan kita, hati-hati kita mengatakan melontarkan vonis meskipun sebenarnya sepertinya benar, tapi itu sebenarnya sangat merusak agama kita dan bangsa kita. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, menjadi nasihat terutama bagi saya, semoga kepada saudara-saudara kaum muslimin apapun kelompoknya, semoga bermanfaat. Banyak kita saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.